Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui dan tidak diragukan lagi bahwa salat dan Al-Quran adalah penyejuk hati orang-orang yang cinta kepada Allah, kelezatan bagi ruh orang-orang yang mentauhidkan Allah, taman bagi para ahli ibadah, buah bagi jiwa-jiwa yang khusyuk, kompas bagi orang-orang yang jujur, dan mizan tolak ukur bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah. Ia merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan terpercaya sebagai rahmat dan kemuliaan bagi mereka agar mereka dapat meraih surganya, meraih kemenangan berupa keterikatan dengan Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan mereka, bahkan murni sebagai anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Hati dan seluruh anggota badan mereka tunduk kepada Allah. Dia telah menjadikan peran hati merupakan yang paling besar dan sempurna, yaitu dengan menghidupkannya kepada Allah. Kegembiraan dan kenikmatan dekat dengan Allah, kebahagiaan mencintainya, dan kegembiraan berdiri di hadapan Allah. Hatinya berpaling dalam melaksanakan ibadah dari menengok kepada selain Allah, menyempurnakan tuntutan-tuntutan ubudiyah, peribadatan yang lahir maupun yang batin menurut yang dikehendaki oleh Allah dan yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada setiap anggota tubuh aktivitas peribadatan yang khusus dan ketaatan yang dituntut darinya. Untuk itulah manusia diciptakan dan dipersiapkan. Dengan demikian, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manusia yang menggunakan anggota tubuhnya sesuai dengan tujuan dan maksud penciptaannya. Inilah manusia yang berdagang kepada Allah dengan perdagangan yang paling menguntungkan. Salat disyariatkan untuk menggunakan seluruh anggota tubuh dan aktivitas peribadatan mengikuti aktivitas hati dalam pelaksanaannya. Kedua, manusia yang menggunakan anggota tubuhnya untuk sesuatu yang bukan merupakan tujuan penciptaannya dan untuk sesuatu yang tidak diciptakan baginya. Ini adalah manusia yang merugi usahanya dan bangkrut perniagaannya. Yang ketiga, manusia yang memandulkan dan mematikan fungsi anggota tubuhnya. Ini juga termasuk manusia yang rugi, sebab manusia diciptakan untuk beribadah dan berbuat ketaatan, bukan untuk menganggur. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menganggur, tidak berusaha untuk dunia dan tidak beramal untuk akhirat. Dia hanya menjadi beban dunia dan agama. Manusia jenis pertama, apabila dia bergerak, diam, bangkit, duduk, makan, minum, tidur, berpakaian, bicara atau tidak bicara, semuanya adalah untuk mendatangkan pahala baginya, tidak membawa dosa atasnya. Dia selalu dalam keadaan berzikir, berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus melakukan aktivitas ibadahnya. Adapun orang yang kedua, seluruh aktivitasnya mendatangkan dosa atasnya, tidak ada yang membawa pahala. Dia selalu tersingkir, terasing, dan merugi. Sedangkan orang yang ketiga, seluruh waktunya hanya diisi dengan kelalaian dan menganggur. Orang yang pertama adalah orang yang selalu dalam lingkup ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Orang yang kedua adalah orang yang selalu dalam lingkupan khianat dan pelanggaran. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu dalam lingkup kelalaian dan tuntutan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang yang bertauhid dengan benar untuk mengerjakan salat 5 waktu sebagai salah satu bentuk rahmatnya kepada mereka. Allah Azza wa Jalla telah membentangkan bagi mereka dalam salat itu berbagai jenis ibadah, agar dengan itu mereka dapat meraih karunia dari setiap perkataan, perbuatan, gerakan, dan diam mereka. Inti dan rahasia ibadah salat adalah menghadapkan hati dan menghadirkannya secara totalitas ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ia tidak menghadapkan hatinya kepada Allah, sibuk dengan hal lain dan lalai dengan bisikan nafsu, maka kedudukannya seperti orang yang datang menghadap raja untuk meminta maaf atas kelancangan dan kesalahannya, mengharap kedermawanan dan belas kasihnya, meminta makanan bagi hatinya agar dapat melayani dan berkhidmat kepada raja. Sesampainya dia di pintu raja dan sudah berhadapan dengannya, dia malah melengos, berpaling ke kanan dan ke kiri, membalikkan badannya, sibuk melakukan sesuatu yang membuat murka sang raja, berbuat sesuatu yang hina di sisi raja. Dia lebih mengutamakan hal itu daripada sang raja, mencurahkan kiblat hatinya dan perhatiannya kepada perkara tersebut. Lalu dia mempersilahkan pelayan-pelayan dan pembantu-pembantunya agar mau mentaati sang raja. Sementara sang raja menyaksikan hal itu dan melihat keadaan mereka. Namun demikian, dengan sifat kemuliaan, kedermawanan, dan luasnya kebaikan serta karunia sang raja, pembantu dan pelayan yang mengikutinya enggan berpaling dari sang raja. Maka mereka pun kecipratan rahmat dan kebaikan sang raja. Akan tetapi sang raja membagi-baginya sesuai dengan bagian masing-masing. Ada yang mendapatkan bagian yang banyak, dan ada pula yang seharusnya tidak mendapatkan bagian namun diberi juga bagian yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun." Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia agar berbakti kepadanya, mengistimewakannya, dan menciptakan segala sesuatu untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat sebagai jalan yang menyampaikan manusia tersebut kepada kedekatannya, munajatnya, cintanya, dan kasih sayangnya. Dengan berwudu, badan seseorang menjadi bersih sehingga ia datang menghadap Rabb-nya dalam keadaan suci. Wudu memiliki makna lahir dan batin. Secara lahir, anggota badan yang terlibat langsung dalam beribadah menjadi suci dari kotoran. Secara batin, orang yang berwudu hatinya akan suci dan bersih dari kotoran dengan bertaubat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi penyebutan taubat dengan taharah, kesucian, dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensyariatkan bagi orang yang berwudu agar membaca doa setiap kali selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu dianjurkan untuk membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 55. Dengan begitu, ia telah menyempurnakan bagian ibadah, yaitu kesucian lahir dan batin. Dengan bersyahadat, ia bersih dari syirik. Dengan bertaubat, ia bersih dari dosa. Dan dengan air, ia bersih dari kotoran badan. Ia disyaratkan menjalani proses penyucian diri yang paling sempurna sebelum menghadap Allah dan berdiri di hadapannya. Setelah suci lahir batin, barulah dia diizinkan menghadap Allah. Berdiri di hadapannya, ia telah terlepas dari pelarian, terbukti dengan kehadirannya di rumah Allah dan tempat peribadahannya. Oleh sebab itulah, hadir ke masjid merupakan kesempurnaan yang wajib bagi ibadah salat seseorang menurut sebagian ulama, dan mustahab, sunnah menurut sebagian yang lainnya.
Seorang hamba yang dalam keadaan lalai seperti seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, ia menonaktifkan seluruh anggota badannya dan hatinya dari kewajiban yang harus ditunaikan, dan untuk itulah ia diciptakan. Apabila dia kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada Allah, maka ia telah kembali dari pelariannya. Apabila ia berdiri di hadapannya dalam keadaan beribadah, tunduk dan mengharapkannya, maka ia telah mengambil perhatian Rabb-nya dan mendatanginya kembali setelah berpaling.